saudara ahli untuk kepentingan persidangan dijelaskan keahlian saudara sehubungan dengan maksud kami ini bahwa ijazah kami jadikan tolong yang di belakang ya, silakan duduk ya. Silakan. Saudara tolong jelaskan tentang keahlian saudara mengenai tentang secara singkat keahlian saudara bisa membuktikan. Kebetulan saya juga alumni dari UGM Universitas Jember, tepatnya di jurusan Elektro, Fakultas Teknik, tahun sebelum masuk tahun 94 dan lulus tahun 98. Jadi ini di dalam keilmuan di teknik elektro itu disebut dengan pattern recognition atau pengenalan pola dan digital image processing yang diajari sejak sarjana ya, karena memang dasarnya adalah proses matematika tingkat dasar maupun sampai tingkat lanjut yang mulai dari matriks sampai kesamaan linear maupun non-linear begitu. Jadi setelah lulus dari S1 ya, saya menuliskan di S2 juga saya dari teknik elektro UGM, dan sejak tahun 2003-2004 saya sudah menulis sebuah jurnal yang cukup sulit saat itu, namanya Jurnal Media Teknik UGM. Jurnal Media Teknik UGM saya menulis dengan pembimbing saya bernama almarhum Profesor Dr. Andi Suwanto di situ, dan di internet saya kira ada semuanya. Dan selanjutnya saya juga menulis banyak buku ya, baik di Informatika Bandung, penerbit Informatika Bandung, maupun penerbit tadi yang berkaitan dengan programming, berkaitan dengan digital image processing, pattern recognition dan artificial intelligence. Jadi sebenarnya masalah untuk secara digital forensik itu adalah terminologi umum yang dibangun dari banyak ilmu. Nah, salah satu atau salah dua ilmunya yaitu pattern recognition dan digital image processing. Itulah yang saya kuasai dan saya pakai untuk menentukan apa yang menjadi kejanggalan bila dibandingkan dengan ijazah lainnya. Itu. Tapi saudara menjelaskan dengan pattern recognition, apakah itu sama local binary pattern itu terus bagaimana relevansinya dalam pengujian ijazah ini? Nah, sebenarnya saya harusnya dikasih fasilitas untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan apa yang ingin saya sampaikan di laptop saya. Kalau secara verbal begini kan, yang mulia majelis nggak ini. Ada Prestis nggak punya laptop. Prestis. Oh, bisa disambungkan ke situ laptop. Bisa. Ini saya harus menjalankan analisanya dan Bapak belum tentu tahu. Maksudnya kalau ada meja, Minta meja dan laptop meja ada. Bisa wireless nggak, Pak Desmond? Bisa wireless nggak? Ini nggak boleh. kalau di Android bisa. Kursi itu terlalu pendek. Meja.
Bisa kita lanjut. Jadi local binary pattern itu salah satu metode dari ribuan metode yang ada di ini. Pattern recognition ini adalah sebuah umum ilmu. Di dalamnya itu banyak ribuan metode yang tujuannya spesifik juga.
lembar pengesahan pembimbing skripsi. Baru kemudian ijazah yang ditunjukkan, ijazah dari Pak Jokowi yang ditunjukkan oleh Dr. Sigi Sunarta UGM maupun yang di-upload oleh saudara Dian Sandi di akun Twitternya. Jadi sebagai penelitian utama dan terutama yaitu lembar pengesahan pembimbing skripsi Pak Jokowi bisa saya jalankan ini juga bagian dari pattern recognition dan juga bagian dari digital image processing. Jadi data ujinya adalah bukan data uji dari medsos, tetapi saya dan Pak Rosuryo pada tanggal 15 April 2025 di ruang 109 itu di UGM Fakultas Kedokteran UGM kami memfoto terutama kamera dari Pak Rosuryo yang resolusi tinggi. Jadi kami mendapatkan sumber primer dari lembar pengesahan pembimbing skripsi dari skripsi Pak Joko Widodo. Jadi programnya saya buat sendiri karena memang saya software developer. Nah inilah citra digital dari lembar pengesahan pembimbing skripsi dari Pak Joko Widodo. Nah setelah lembaran ini itu tidak ada tanda tangan penguji, tidak ada, satupun tidak ada tanda tangan penguji. Menurut keterangan dari penjelasan dari UGM bahwa ini adalah hasil dari handpress atau letterpress yang ditekan, formnya hurufnya ditata satu-satu belum ditekan. Cuma banyak kejanggalan di sini. Bagaimana mungkin ya ini merupakan produk dari handpress atau letterpress yang ditata sama sekali satu persatu, tetapi tata letaknya itu benar-benar tersentralisasi dengan sempurna. Jarak antar huruf maupun jarak antar kata itu sedemikian dinamis yang menampakkan ciri-ciri bahwa ini adalah produk Word document, produk dari komputer yang tahun 85 ya, setelah saya lakukan analisa itu belum ada font Times New Roman di dalam text editor pada dua sistem operasi yang berlaku saat itu, yaitu sistem operasi DOS, Disk Operating System, maupun Apple Macintosh. Jadi tidak ada. Jadi penjelasan bahwa dari UGM maupun dari individu selanjutnya yang mengatakan bahwa individu mengatakan setelah diraba, dirasakan, terasa ada cekungan, lalu disimpulkan itu adalah produk dari handpress atau letterpress. Padahal untuk menciptakan efek cekungan, printer juga bisa, yang dikenal dengan digital embossing. Nah, saya kemudian upload di sisi sebelah kanan itu adalah tulisan yang informasinya sama dengan yang di kiri, tetapi ini saya rekonstruksi tahun 2025 dengan pola rata sempurna, jarak antar huruf, jarak antar kata, dan tinggi antar baris itu sangat konsisten yang menandakan ciri yang merupakan Word document. Kalau kita perhatikan sekilas, itu memang orang pasti secara awal menyimpulkan itu adalah hak keduanya adalah hasil Word document yang menyangkal
kesimpulan dari individu yang hanya menggunakan indera pendapat maupun merasa mengatakan itu impress. Tetapi secara digital forensik berbasis pattern recognition atau pola dan digital image processing, kita bisa lakukan misalnya pencocokan dengan overlay, ya. Kita lakukan di sini, kita crop ketika program berjalan, misalnya kata skripsi, nah ini ya, dari dokumen yang dari foto dari yang diambil oleh Pak Rusubio, dan ini yang saya rekonstruksi menggunakan digital dokumen atau Microsoft Word. Nah, ini untuk menjadi fokus ya, ROI. Nah ini dia. Nah, lalu kita lakukan pencocokan dengan menindih berdasarkan titik-titik kunci yang didapatkan melalui ilmu digital image processing. Nah, lalu kita lakukan outline menggunakan algoritma shift scale invariant Fourier transform. Ya, dari situ didapatkan 27 titik kunci yang sesuai. Jadi hasil tingginya inilah dia. Kenapa dia ini bergeser sedikit? Karena Pak Roy Suryo memotonya tentu ada kemiringan. Kalau kami dapatkan data langsung dari scan, saya kira ini akan lebih sesuai. S-nya itu tidak bergeser. Nah, mungkin Pak Roy memotonya pakai angle. Nah, di sini kita kuantifikasi. Itu hasil pencocokannya itu sudah terlalu sempurna untuk dua benda yang tidak sama. Di sini kecocokannya 89,92%. Oleh karena itu kita kalau di dalam ilmu informatika atau paper atau jurnal yang mulia, 70% pun sudah dikatakan sangat baik dalam kriminalitika. Terus kita jalan lagi. Kita uji huruf yang lain misalnya atau kata yang lain. Dan apa yang saya rekonstruksi. Nah, misalnya kita lakukan misalnya gajah yang ada di sini dengan yang saya rekonstruksi. Kita perbesar untuk kita analisa. Dan di sini juga kita ambil yang gajah. Memang sekilas kritik, tetapi sebagai peneliti kita tidak bisa mengandalkan pengamatan visual yang sering bias. Lalu kita lakukan penjajaran dengan sebuah algoritma yang dinamakan shift. Lalu kita lihat overlay-nya, itu hampir sempurna menindih. Artinya apa? Kok bisa sesuatu yang diklaim produk dari Impress atau Letterpress yang ditata huruf satu, tetapi kok bisa menindih hampir sempurna dengan hasil dokumen? Tentu saya sebagai peneliti tidak terima, makanya saya lakukan ini. Nah, ini 79%, jauh di atas 70%. Meskipun secara visual memang jarak antar huruf itu nyaris sempurna, tetapi karena ada pergeseran sedikit, karena ada errornya dari mana? Karena Pak Rusubio memotonya belum tentu tidak lurus terhadap objek yang difoto, tidak lurus sempurna. Tapi kalau kami dikasih data yang sempurna dari UGM, misalnya hasil scan dari lembar pengesahan pembimbing skripsi
kami akan dapatkan hasil yang jauh lebih sempurna. Nah, ini adalah salah satu metode terkait dengan lembar pengesahan pembimbing skripsi. Nah, objek itu bukan satu-satunya, tetapi salah satu yang apakah saudara Adi ingin mengatakan bahwa produk spesimen yang ada sebelah kiri itu bukan dibuat oleh alat tahun 1985? Iya, exactly. Ya, jadi atau mengatakan itu palsu? Ya, yang pertama ingin membantah bahwa itu bukan produk hasil tes ataupun data tes yang diklaim oleh UGM. Yang kedua, bahwa teknologi sesempurna itu saya analisa bentuk lengkungan dari huruf-hurufnya, itu belum ada teknologi secantik itu, seindah itu tahun 1985, mengingat ya, teknologi printing saat itu yang jamak adalah dot matrix. Nah, dot matrix itu artinya ketika dicetak itu titik-titiknya itu ya, kalau diperbesar fontnya dia itu bergerigi. Nah, apa yang saya amati di situ dari lembar pengesahan pembimbing skripsi Pak Jokowi itu menggunakan teknologi yang jauh di atas tahun 1985. Meskipun pihak UGM mengatakan ada kok yang skripsi seperti itu menggunakan seperti itu, tetapi setelah diberikan kepada saya ternyata tanda tangan kosong. Bisa jadi itu adalah reproduksi juga gitu. Langsung saya sekarang pada spesimen yang Dian Sandi. Yang langsung dari Pak Dian Sandi. Bagaimana pengamatan saudara? Bukan metode yang sama. Sebenarnya banyak yang dilakukan untuk yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama di akun Twitternya. Ya ini. Nah ini. Kalau yang pertama tentu yang paling sering didengar adalah bagaimana Lintasan stempel. ya, kok bisa lintasan stempel itu tidak ada, setidaknya menggunakan teknik-teknik yang kita pakai dalam digital image processing. Nah, ketika kita zoom, memang mata visual sulit menemukan lintasan stempel tersebut. Ya. Ini, padahal kalau saya bandingkan nanti dengan kuliah saya, itu sangat sempurna munculannya. Nah ini seharusnya ini merupakan lintasan merah dari stempel merah UGM. Sama sekali tidak ada. Sama sekali ada. Tadi ahli sebelumnya mengatakan merah itu ada berapa jenis merah. Di situ sama sekali tidak ada kanal merah yang melintas. Iya. Kan ada gradasinya kan, 0 Iya. sampai berapa? 0 sampai 255. Itu berapa? Nah ini kalau dia 0, dia itu menuju ke hitam. Jadi tidak ada. Hitam, iya. Kalau dia mendekati 0, misalnya 50 ke bawah, itu dia mendekati hitam. Tetapi kalau dia mendekati misalnya 100 ke atas, itu memunculkan warna yaitu merah. Nah itu bisa kita bukan hanya pengamatan visual, tapi pengamatan numerik. Karena setiap pixel di dalam digital image processing itu diwakili oleh nilai-nilai bilangan bulat antara 0 sampai 255. Nah, kalau kita lihat, kita ambil region of interest di sini, ya, terus di sini, itu inilah nilai-nilai yang di dalam region tadi itu, nilai-nilai untuk kanal red. Dimana bisa kita lihat di sini, itu memang nilainya mendekati 0 semua. Nah, kalau mendekati 0 maka dia ke arah hitam. Nah, ini adalah distribusi warna merahnya. Memang tidak ada. Kalaupun ada itu mendekati 0, yaitu hitam. Baik, begitu juga dengan misalnya kita perbesar lagi, terus kita tentukan kotak atau bounding box yang mau kita analisa. Nah, misalnya di sini, nah, ini memang
histogram itu tidak ada, dan nilai-nilainya pun semua mendekati nol ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan punya saya itu sangat kontras. Ini S2 UGM saya ketika itu saya pakai jas juga, sama-sama pakai jas, dan foto saya itu sudah cukup tua jadinya, tidak setajam punyanya Pak Joko Widodo. Saat itu saya wisuda 26 Januari 2002, ya sekitar 14 tahun setelah 17 tahun setelah Pak Jokowi. Ya. Nah, ini walaupun dia Stanford UGM itu berada di atas latar hitam, ya ini ketika saya periksa di jas hitam saya, ini lintasannya tetap ada warna merah. Ini ada histogram di sini. Nah, nilai-nilainya pun menjauh dari nol. Nah, inilah distribusinya. Kalau kita ambil juga yang lain misalnya, yang semua ada di sini. Nah, itu juga ada terlihat secara histogram, artinya distribusi warna per tanggal. Nah, itulah yang menjadi kesimpulan saya dari karya-karya tadi, Pak. Nah, itu masih dari data sampel masih banyak lagi sebenarnya. Soal foto, kami karena itu menyatakan persentase kecocokan, jadi saya tidak terlalu fokus ke situ karena memang data yang saya dapatkan juga minimal. Harusnya minimum 10 sampel dibandingkan 10 sampel. Tapi karena Pak Bima cuma 1 sampel, Pak Jokowi juga 1 sampel kalau nggak salah, saya kira saya menganggap itu kurang lebih lain. Nah, yang lain mungkin tidak perlu saya jalankan dan cepat. Nah, ini adalah analisa overlapping, presentasi overlapping dari ijazahnya Pak Pronojiwo yang dia upload juga di medsosnya, yang sudah banyak disebar dan dia tidak menyangkal bahwa itu adalah ijazahnya. Terus ini adalah yang diupload oleh Pak Jokowi, oleh Pak Sandi, yang dimana ada bercak hitam di sini, ada garis lurus, dan sesuai dengan yang saya amati juga ketika ditunjukkan dalam 5 menit di gelar perkara khusus Polda Metro Jaya. Dan juga ada beberapa bercak hitam, di kanan bawah juga ada. Jadi Polda Metro Jaya spesialnya mana ya ini? Yang ini. Iya. Bercaknya juga konsisten, bentuknya seperti ini. Walaupun tidak menyentuh. Nah, dari uji perbandingan overlapping ini dari kedua ijazah ini memang terlihat persentase, terutama huruf A di ijazahnya Pronojiwo, huruf A ini itu tertinggi lebih banyak atau presentasinya lebih banyak daripada yang ada di upload oleh Dian Sandi. Jadi, tetapi kita secara politik tidak boleh menggunakan mata, tetapi pakai algoritma lokal. Salah satunya adalah lokal binary pattern. Nah, inilah dia di ijazahnya Pak Pronojiwo 9,4%. A menindih logo atau logo menindih huruf A, sementara di Pak Jokowi itu cuma 3,59%. Nah, ini ada 6 kejanggalan yang seharusnya kalau periode percetakannya sama, menggunakan print yang sama, maka itu tidak mungkin bergeser. Biar satu ini pun tidak. Iya, karena kami tanyakan ahli percetakan ijazah. Selanjutnya metode
di ijazahnya Pak Jokowi, ya, itu terlihat secara mata telanjang logo itu berada di bawah huruf atau huruf berada di atas logo. Kalau di ijazahnya Pak Pronojiwo itu, ya, kecuali tulisan identitas Pronojiwo dan lainnya, itu yang lain itu berada huruf berada di bawah logo. Artinya logo menindih huruf, logo mengunci huruf. Ini yang sebenarnya yang sesungguhnya memang logo memang untuk mengunci huruf. Jadi jangan bisa di. Ya, maka saudara mau menerangkan artinya teksnya itu berada di atas huruf. Ya. Di atas logo. Logo dulu baru ada teks. Kalau di Pronojiwo, ya, sesuai dengan yang kami analisa menggunakan Kamis Clustering, di ijazahnya Pak Pronojiwo, huruf itu berada di bawah logo. Logo menindih huruf. Logonya menjadi Jadi logo berfungsi untuk mengunci. ya. Ya, jadi logo itu berfungsi untuk mengunci huruf supaya susah untuk diedit. Sebaliknya, di ijazahnya Pak Jokowi kesimpulannya adalah huruf berada di atas logo. Jadi ada logo dulu. Logo yang baru huruf. Nah, ini kejanggalan ini memang semakin menguatkan kami bahwa ada perbedaan di sini. Nah, manipulasi itu dilakukan oleh siapa? Itu bukan urusan kami. Ya. Apakah dilakukan oleh pihak ketiga, pihak ke-10, itu bukan urusan peneliti. Tapi secara pattern recognition, itulah hasil yang didapatkan, dan ini bisa direkonstruksi oleh orang lain. Nah, ada juga analisanya tentang proportional spacing dan kerning yang mendeteksi bahwa itu adalah dari grafik ini, ya, bahwa spasi atau jarak antar huruf yang sangat dinamis, jarak antar kata juga yang sangat dinamis, itu merupakan ciri kuat dari dokumen yang dibuat dengan algoritma, yaitu huruf. Bukan seperti yang diklaim oleh pihak UPM maupun pihak individu. Selanjutnya juga ada terakhir, ya, yang sebelum terakhir, yaitu di sini saya ingin menjelaskan, ya, text editor tahun itu, ya, pada DOS itu adalah cuma ada dua, ya, si writer, dan itu tidak ada Times New Roman. Mungkin bapak-bapak majelis juga menggunakannya, kuliah tahun 90-an atau akhir 80-an. Ini adalah si writer, ini yang kita pakai yang populer. Dan itu tidak ada font scaling. Kalau fontnya diperbesar, maka dia semakin berdiri. Berikutnya Worldstar. Itu pun Worldstar 3, ya, artinya masih baby. Worldstar 3 yang tahun 82, karena Worldstar 4 itu rilisnya tahun 87. Artinya tidak mungkin dipakai Pak Jokowi karena belum ada saat itu. Jadi dari sini kita bisa lihat juga teknologi zaman itu ya memang seperti ini, SK-nya yang kepala daerah Istiqlal Yogyakarta ini bisa diambil di internet, dari resmi, ya, dari situs mereka untuk berkas-berkas. Nah, teknologi zaman itu ini nomor suratnya 342 garing H garing KPTS dari 1985, teknologinya masih seperti ini. Inilah yang terjadi saat itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa tahun 85 secantik ini dan diakui ini adalah produk dari Kepres. Itulah menjadi bahan riset kami. Dan yang terakhir yang
yang didapatkan oleh Pak Dr. Bonatua Silalali, ya, Pilgub 2012 maupun Pilpres 2019. Yang aneh di sini adalah legalisme sekelas UGM, keduanya itu tidak memiliki takdir. Saya yakin ini bukan dari UGM. Kalau dari UGM tentu dia pakai tanggal, bulan, dan tahun, karena itu akan bisa dijejak apakah benar, siapa yang menandatangani, dan di mana, dan arsipnya tentu pasti ada. Tinggal mencari tanggalnya, arsipnya ada. Karena saya melakukan juga hal yang sama. Saya punya arsip ini transkrip nilai saya di S2 UGM. Nah, ini dia. Dan ini ada tanggal. Inilah UGM. Mengesahkan salinan fotokopi sesuai dengan aslinya 27 Juli 2003. Jadi kalau mau dicek nanti, karena ada pertinggalnya di Teknik UGM, saya tinggal dicari aja 27 Juli 2003 dapat di sana. Terakhir, tadi saya di luar baru dapat informasi, karena saya juga bukan hanya meneliti digital forensik, tetapi mencari fakta di lapangan, terutama desa Totoyan, yang menurut saya ketika seorang presiden itu benar-benar melakukan KKN, menempuh KKN 3 bulan di Totoyan, seharusnya pihak orang-orang desa itu selebrasi. Seperti yang saya tanyakan kepala dusun kampung, beliau menjawab, seorang ibu, kami tidak mau jawab, kami tidak mau terlibat. Nah, sebagai bukti tambahan ini saya presentasikan, Pak. Oke, nanti bisa diakhiri tidak, Pak? Yang nanti takutnya saya lupa. Oke, Nah, seseorang yang selesai menempuh KKN itu memiliki sertifikat KKN dari LPM, Lembaga Pengabdian Masyarakat. Dan kebetulan beliau ini yang menempuh KKN ini, ya saya nggak bisa sebutkan namanya karena bapaknya perlu pertimbangan. Itu KKN-nya juga di Kecamatan Wonosobo. Kecamatan Wonosobo, dan menerima penghargaan dari Camat Wonosobo tahun 86, 2 September tahun 86. Sehingga kalau Pak Joko Widodo memang selesai menempuh KKN di sana, tentu dua dokumen ini ada karena sama-sama dari Wonosobo, yang sama-sama dari begitu. Kemudian saudara mengenai lapor, kalau lapor itu ingin melakukan pengujian, sebetulnya apa ya yang diperiksa oleh lapor baris krim ya? Dan apa yang seharusnya dilakukan? Metode apa? Digital forensik adalah ilmu yang tanpa menyentuh, dengan mempelajari polanya bisa diambil kesimpulan. Tetapi kesimpulan itu akan lebih confirm jika dilakukan dengan memeriksa jenis dan usia, baik kertas maupun tinta. Nah, yang dilakukan sebenarnya ada 4. Pertama adalah ijazah dari yang diklaim milik dari Pak Joko Widodo. Yang kedua adalah lembar pengesahan pembimbing skripsi yang diklaim adalah produk dari Enterprise maupun Enterprise. Yang ketiga adalah transkrip nilai
transkrip nilai yang diakui dan ditampilkan oleh Dirtipidum pada tanggal 22 Mei, transkrip nilai yang tanpa ada tanda tangan dekan, tanpa ada stempel itu. Baru yang keempat harusnya sertifikat KKN, karena 4 pointer itu kan yang paling penting dalam pendidikan kuliah sarjana di UGM maupun di tempat lain gitu. Yang saya maksud bukan kalau lapor itu melakukan pengujian menggunakan metode apa? Apakah seperti yang saudara sampaikan tadi? Tadi saudara juga perlu menyampaikan tentang metode ini means color clustering. Menggunakan metode apa kalau lapor itu? Apa yang saya lakukan ini sebenarnya teknik-teknik default dalam digital forensik. Digital forensik Pak, artinya sama seperti kita barang bulan lihat polanya, oh itu ada mineral atau lain-lain. Jadi baru belajar dari pola, karena memang ketidakmampuan memiliki objek tersebut untuk dikuasai. Kalau sudah dikuasai gampang sekali Pak, tinggal beberapa institusi, ya, saya katakan beberapa karena uji forensik perlu membanding agar tidak gampang dimanipulasi. Tinggal beberapa seperti di BRIN ada, bahkan jauh lebih advance di lapor Polri ada, di Singapura juga yang terdekat juga ada tentang uji, terutama uji kromatografi tentang usia maupun jenis baik kertas maupun tinta. Ya, saudara kan juga merupakan salah satu peneliti atau penulis dari buku Jokowi Pakai Betul. Iya. Bagaimana saudara bisa ceritakan tentang pengujian terhadap sekarang ini? Fokus kami adalah hubungan dengan sintesis. Fokus kami adalah apakah ijazah spesimen yang didengar oleh yang saat itu adalah bersumber dari aslinya. Informasi di situ apa yang bisa saudara sampaikan yang merupakan hasil penelitian saudara? Misalnya mengenai beberapa apakah ada dengan analisis RNB tadi ya, apakah saudara menemukan adanya pattern watermark di situ atau pada spesimen itu misalnya? Bagaimana saudara bisa jelaskan? Kalau dari analisa saya, ya dari baik uji overlay, uji pencocokan font maupun uji-uji yang lain ada sebelumnya, itu menyimpulkan bahwa setidaknya apa yang diupload oleh Dian Safri itu bukan barang otentik. Palsu ya? Ya palsu. Tetapi itu yang diupload Pak yang utama. Ya. Karena menjadi objek kajian itu adalah itu. Sering kita mendengar bahwa kalau lapor dilakukan oleh Polri, ya, tidak akan independen, akan bias, akan tidak imparsial. Apakah saudara sebagai ahli dan punya rekomendasi di mana sebaiknya uji forensik ini dilakukan? Apakah lembaga apa? Atau di mana? Kalau di dalam negeri itu ada BRIN, laboratorium kimia BRIN, dan kalau di Singapura banyak, Singapura, Malaysia. BRIN bisa, Pak? Ya, BRIN bisa. Tapi kan pembanding setidaknya 3 Pak. Kalau 2 kan nanti dikatakan otentik, yang 1 tidak, maka tidak mayoritas, harusnya 3 ganjil. Secara responnya saya memulai pertanyaan, apakah UGM itu berlaku ikuti Organization and Destination atas kecamatan? Kalau tidak salah awal 2000, sejak awal 2000. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai repository digital atau perpustakaan yang merupakan izin? Memang itu tujuannya. Oke. Pertanyaan, apakah saudara pernah menemukan
Join 25 kepada salah satu wakil rektor. Di situ, kalau nggak salah Profesor Kuning atau yang satunya. Sudah bertanyakan ya? Saya tanyakan, Ya. kenapa satu-satunya? Ada dua jawabannya. Yang pertama, karena Pak Jokowi adalah presiden. Ya. Yang kedua, untuk skripsi tahun 85 itu belum dilakukan digitalisasi. Jadi tahun 85 belum dilakukan digitalisasi. Untuk skripsi tahun 85. Ya, jadi kejanggalan itu Anda tanyakan dan jawaban yang Anda terima bahwa tahun 85 itu di UK belum ada digitalisasi skripsi. Untuk skripsi tahun 85 belum dilakukan digitalisasi. Kemudian pertanyaan saya selanjutkan, jika demikian, apakah masuk akal hanya skripsi yang terarsip dan satu-satunya yang saat itu ada itu punyanya Pak Jokowi? Menurut Anda bagaimana? Ya, kenapa itu menjadi pertanyaan saya kepada Wakil Rektor UGM Ya. pada 15 April 2005 karena memang saya sudah memeriksa metadata dari skripsi Pak Jokowi. Di situ ada beberapa kali perubahan dan kalau nggak salah Oktober diupload Oktober tahun 2019 atau 2020. Saya harus periksa lagi apa ya. Karena saya udah lama saya belajar itu metadata. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa itu berubah 2 atau 3 kali? Di situ saya baca. Yang kedua, kenapa kok setelah Pak Jokowi jadi presiden itu diupload? Pertanyaan saya selanjutnya, apakah potensi dan selektif dan rekonstruksi arsip seperti itu janggal atau tidak menurut saudara ahli? Ya makanya janggal setelah saya periksa metadatanya. Jadi sepanjang pengetahuan saudara dan hasil kajian saudara, tampilan yang seperti itu adalah sebuah kejanggalan begitu. Metadatanya. Metadatanya. Ya, kalau tampilannya susah untuk disebutkan, tetapi informasi yang tertanam bersama dengan file yang diambil itu bukan metadatanya. Sebuah kejanggalan. Baik, saya ingin sekarang bekerja kepada persoalan bimbingan akademikus dan gelar dosen, ya. Apakah saudara meneliti ada inkonsistensi nama pembimbing di satu sisi Pak Kasmujo dan di sisi lain Profesor Ahmad Sumitra? Ya, Ya, sampaikan aja secara terbuka di sini biar diketahui. jauh sebelum meneliti. Pak Majelis, beliau lagi batuk itu semalam saya minum. Silakan, izin ke Bapak mau minum sedikit boleh nggak Pak?
konsistensi begitu. Terus konsistensinya di mana? Kenapa? Karena tadi kepada ahli pertama juga kami tanyakan kaitannya dengan sebutan Profesor Ahmad Sumitro ya dan Ahmad Soemitro. Ya, apakah Anda juga mengkaji itu? Ya, sebenarnya kita itu peneliti, saya yakin juga Pak Rosuryo dan Bu Tifa, itu agar masalah-masalah ini selesai di ruang publik. Ya. Nah, untuk menjawab itu keributan di media sosial, saya menonton tayangan di mana Pak Jokowi tahun 2017 mengatakan bolak-balik menghadap Pak Kasmujo dan terima kasih berkat bimbingan Bapak skripsi saya bisa menyelesaikan skripsi saya di jurusan teknologi kayu Fakultas Kehutanan UGM. Nah, lalu saya berangkatlah dengan modal sendiri itu ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM sekitar Maret 2025. Nah, entah apa yang menyentuh Bapak penjaga, salah satu penjaga perpustakaan itu, ya akhirnya kita diberikan ini dulu yang viral itu gitu, skripsi Pak Jokowi. Padahal memang niat saya untuk melihat itu juga tanpa kami paksa, namun secara sukarela diberikan oleh salah satu bapak penjaga di pustaka itu. Nah di situ saya berpingsan karena mendapati ternyata nggak ada nama Pak Kasmujo, baik pembimbing maupun di perkata ucapan terima kasih. Sementara apa yang saya ulang-ulang terus di YouTube itu, gestur dari Pak Kasmujo seolah-olah mengiyakan meskipun tidak ada satupun kata yang keluar dari Pak Kasmujo, mengiyakan bahwa beliaulah yang menjadi dosen pembimbing skripsi. Nah saya temukan, saya pegang dan saya foto Maret 2025, tidak ada sama sekali nama Pak Kasmujo, baik di tanda tangan lembar pengesahan pembimbing, kalau penguji tidak ada, di kata ucapan terima kasih pun tidak ada nama Pak Kasmujo. Nah, setelah itu viral, Pak Jokowi langsung meralat bahwa ternyata Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademiknya. Entah apa pikiran saya ingin mengkonfirmasi dari perkataan dari jawaban langsung dari Pak Kasmujo. Saya datang lagi ke Pak Kasmujo untuk mendapatkan jawaban yang langsung, baik lewat Pak Kasmujo maupun istri beliau, Ibu Kasmujo, mengatakan bahwa beliau tidak pernah membimbing skripsi Pak Jokowi maupun membimbing akademik Pak Jokowi. Itu pun saya dapatkan konfirmasi itu dari dua, yaitu dari Pak Kasmujo sendiri setelah Pak Kasmujo masuk, dari Ibu Kasmujo. Dan ketika seorang jurnalis Kompas TV, Kali ini saja. oh ya, saya Kaitannya dengan apa tadi, saya ingin mengatakan kenapa petani saya juga, karena di sidang ini juga janggal, bukan dosen, bukan karyawan, tapi bisa punya SK mengajar Pak Kasmujo. Itu yang saya tanyakan, jadi sangat relevan. Pertanyaan saya lanjutkan, saudara, apakah ada di dalam praktik, saudara kan sebelumnya juga seorang dosen ya? Iya. Apakah bisa, misalkan saya ini seorang guru besar saya 1 tahun yang akan datang, hari ini saya sudah memakai guru besar, itu bisa tidak? setelah pelatihan. Setelah pelatihannya. Ya. Kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Karena di dalam skripsi itu ditulis Profesor Ahmad Sumitro, padahal itu ijazah tahun 85. Sementara pengakuan anaknya tadi juga disampaikan oleh Pak Roy Suryo, Anda juga mengikuti ya tentang perjalanan Aida Green Theory itu, ya, bahwa Profesor Ahmad Sumitro mendapat gelar profesor baru tahun 86. Benar ya? Iya. Jadi menurut saudara sebagai
sebagai ahli boleh Anda mengatakan bahwa itu abal-abal atau bagaimana, silakan pendapat. Ya, ketika saya menemui, ya, menjumpai dan meraba skripsi dari Pak Jokowi, Ya. itu kesimpulan saya pertama, ini teknologinya kok sangat tinggi. Saya lihat dengan tepi-tepi yang tajam dari setiap ini tidak mungkin ada tahun 85. Yang kedua adalah ada tiga yang kesimpulan saya. Yang kedua adalah nama Pak Kasmuncul saya cari. Saya pikir mungkin pembimbing kedua. Ternyata juga tidak ada di manusia. Yang ketiga, gelar, ada kesenjangan. Di Prakata itu doktor, masih doktor, Ahmad Sumitro. Di lembaga pengesahan pembimbing skripsi itu pakai profesor. Dan secara visual, ini masih secara visual, kesimpulan prematur saya saat itu adalah kok warna dari lembaga pengesahan pembimbing skripsi itu jauh lebih muda, lebih putih daripada Prakata dan seterusnya yang menurut saya itu diketik dengan mesin ketik manual. Ya, saya ingin tanya, saudara kan lulus proses S1, S2, S3. Apakah lazim dan ditemukan Prakata itu lebih dulu dibanding isi dari skripsi? Ya Prakata kan terakhir proses, Terakhir, ya. ya proses penulisan terakhir. Baik, saya lanjutkan kaitannya dengan gugatan perkara ini, ya. Apakah saudara menghadiri pernah dihadirkan juga pada tanggal 9 Juni 2025 di Barreskrim, ya? Ya. Sebagai ahli, ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah pada saat gelar perkara khusus tanggal 9 Juni 2025 saudara diperlihatkan ijazah asli Presiden ke-7 Jokowi tersebut? 22 Juni 9 Juni 2025 ya. pada gelar perkara khusus Ya. di Mabes Polri, Ya. satu pun dokumen Ya. tidak ada ditunjukkan baik secara analog maupun secara digital. Satu pun. Ya. Pertanyaan saya ini, saudara memiliki perkembangannya. Apakah bahwa sampai hari ini kan sudah diberitakan 709 dokumen itu disita oleh Barreskrim. Pertanyaan saya, apakah Anda pernah diperlihatkan salah satu dari dokumen 709 itu yang konon, karena kepastiannya belum jadi saya mengatakan konon, disita Mabes Polri? Ya, masalah 709 pun menjadi angka yang fantastis bagi saya. Karena tanggal 15 April 2025, ketika kami tanyakan kepada otoritas GM itu rektor maupun sekretarisnya, mereka hanya memiliki 24 dokumen. Sekarang menjadi 709. Nah, terkait dengan apakah pernah kami melihat? Kalau melihat cuma satu, yaitu ijazah analog yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dipegang, tidak boleh diraba sama sekali, yaitu pada saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Ya, saya lanjutkan kembali. Jadi kan saudara mengatakan saudara mengikuti gelar di Polda Metro Jaya. Pertanyaan saya, pernahkah saudara melihat berita acara pengujian skripsi atau ijazah yang asli? Pertanyaan saya. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Sejauh ini sampai kemudian ada di persidangan ini, ya, apakah pernah negara itu bersikap atau alma mater saudara itu bersikap untuk menyelesaikan kaitannya dengan adanya dua kelompok, yang satu mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, yang satu ijazah Pak Jokowi tidak asli? Apakah Anda pernah negara itu berarti bisa jadi itu institusi BM, bisa jadi itu kepolisian, bisa jadi itu kementerian, pernah menyelesaikan persoalan ijazah ini? Saya kira jauh dari pernah. Jauh, ya. Terutama pihak UGM, sejak awal kami seharusnya sebagai peneliti, kalau disediakan informasi maka kami bisa mengoreksi dengan kami. Tetapi pihak UGM justru tertutup.
selalu mengatakan sampai jumpa di pengadilan. Jadi tegasnya Waktu rektor belum pernah dibuktikan begitu. belum pernah, dan mereka sangat-sangat menutup diri seolah-olah bahwa ini harus dibawa ke pengadilan. Saya nggak tahu maksudnya. Pertanyaan selanjutnya, sebagai alumni UGM, Anda merasa dibuktikan tidak ketika institusi alma mater saudara dan kementerian itu tidak menyelesaikan persoalan ijazah ini? Sangat, Sangat. karena sering saya dengar menjadi olok-olok bahwa sebagai alumni UGM yang seharusnya mendapatkan ijazah itu dengan proses yang sulit, masuknya juga sulit, lulusnya juga sulit, kok sekarang menjadi bahan olok-olok seolah-olah banyak ijazah palsu yang menjadi produk dari lulusan UGM. Ya, pertanyaan saya selanjutnya yang terkait dengan perkara ini, ya, bahwa perkara citizen lawsuit yang kami ajukan, ya, atas dasar prinsipal kami dua alumni UGM, salah satunya negara tidak bersikap atas perkara ini. Sebagai seorang ahli, ketika terjadi pertikaian semacam itu, apakah saudara pernah diminta memberikan pendapat ahlinya terhadap suatu persoalan yang sedang diperdebatkan? Kalau iya, di dalam perkara apa saja? Kasus yang paling tak terlupakan adalah kasus Jessica Wongso. Saya sampai terlihat di sana dalam dan hampir 5 tahun. Di situ saya tuliskan pihak yang memanipulasi ini saya lakukan, saya katakan dengan kepastian. Dan saya mempertanggungjawabkan statement saya di depan yang mulia bahwa yang melakukan manipulasi digital terhadap video CCTV di Cafe Olivier adalah Puslapor Polri dengan ketua komputer forensiknya Muhammad Nu'alasa, saat itu berpangkat AKBP dan sekarang sudah kombes ataupun brigjen pol. Itu nyata dan saya tuliskan dan saya berikan kepada Profesor Jimmy Asidiki. Setiap kasus-kasus seperti ini saya akan tuliskan. Yang kedua, kasus Kinezer, karena saya mengekstrak tablik yang sudah lama dengan sejumlah algoritma, dan di situ terbukti bahwa ekstraksi SMS yang diekstraksi justru oleh Polda Jabar itu tidak dipakai dalam rekonstruksi perkara. Banyak yang lain, tapi yang kecil-kecil. Baik, saya lanjutkan, ini pertanyaan yang terakhir dari kami. Tadi saudara mengatakan saudara kan pernah diminta baik kasus Vina Cirebon, kemudian Kopino Jessica Wongso, pertanyaan terkait ijazah. Menurut Anda, forum apa yang paling sah untuk membuktikan bahwa ijazah itu asli itu? Apakah cukup di iNews TV atau di acara Kompas TV atau yang lain atau di pengadilan? Yang seharusnya terbaik di forum ini sebagai hak warga untuk meminta transparansi dokumen publik dari seorang presiden yang pernah dipakai untuk calonkan diri sebagai presiden. Dan forum ini yang paling mulia adalah tidak mengkriminalkan orang. Bapak-bapak yang mulia bisa memerintahkan untuk mengambil alih dari dua pihak, berargumen dengan bermartabat, dan juga bahkan mungkin menurut saya bisa memerintahkan uji lapor ketiga institusi independen untuk mendapatkan keputusan yang benar-benar tidak bias. Yang terakhir, Pak Hakim, bagaimana pendapat Anda? Karena Anda ahli, Anda mengikuti kasus Hakim Konstitusi Arsul Sani? Ya. Ya. Menurut Anda, tadi kan Anda bilang kriminalisasi.
apakah penyelesaian yang dilakukan Arsul Sani itu menurut Anda lebih elegan dan sebagainya karena dia cukup menunjukkan ijazah dan dia juga tidak menuntut siapapun yang telah mempersoalkan ketidakaslian ijazah. Bagaimana pendapat Anda? Saya kira itu jauh lebih bijak karena mungkin Pak Hakim merasa bahwa beliau adalah pejabat publik yang bertanggung jawab keterbukaan dokumennya kepada rakyat yang membayar. Jadi bisa jadi harusnya lebih bijak itu dilakukan, diuji, dan setelah ditunjukkan kalau memang Pak Jokowi setelah menunjukkan silakan diuji kepada siapapun, tapi jangan hilang kepada dokumentasinya. Saya kira itu bisa dilakukan untuk menuntaskan ini. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari teman-teman? Cukup? Majelis Hakim? Ya, kami berjumpa. Satu sudah delapan ya. Gabungan 3 dan untuk pelajaran. Yang sudah ditanya dalam kehidupan. Yang ahli aja fokus ke ahli saja. Mohon dijelaskan tadi sebagai digital forensik itu yang diteliti apakah dokumen yang hanya atau memang bersumber dari format digital atau dari analog yang kemudian digitalkan. Karena tadi kan yang saudara sebutkan contohnya kan di kasusnya fiskal musuh dan Vina itu kan yang saudara teliti adalah mungkin file dari HP atau dari CCTV yang nantinya memang dokumen yang memang digital gitu ya, bukan dari analog. Mohon dijelaskan. Yang pasti dia sudah dalam bentuk digital, sumbernya dari digital ataupun analog, itu sudah masalah yang pasti. Yang kita lakukan adalah memproses, menganalisa struktur, dan mendapatkan kesimpulan dari pola-pola yang ada pada objek digital tersebut. Maksudnya tadi yang sudah paparkan di dalam presentasi tadi berkaitan dengan lembar masalah atau apa itu studi tentang tadi saudara menyimpulkan bahwa dokumen tersebut dicetak atau dibuat Microsoft Word Ya, dari sisi dinamika jarak antar huruf, jarak antar kata, penyejajaran tengah yang sangat sempurna, maka kami menyimpulkan itu adalah hasil dari sebuah word processor atau text editor yang menggunakan algoritma yang kompleks. Dugaan saya ini adalah produk Microsoft Word setidaknya awal tahun 2000-an. menurut saudara dokumen yang tadi saudara perlihatkan itu posisinya memang sudah rapi di tengah gitu ya. Maksudnya jarak antara posisi antara spasinya atau marginnya itu menurut Ali itu sudah sangat sempurna sehingga disimpulkan sebagai
dari mana? Bukan, itu sudah ada di dalam kertas, bukan produk dari web, sudah yang ada pada kertas. Bukan saya Dibuat dulu ya. Dibuat dulu ya. Buat hasilnya. iya. Ya. Bukan screening. Tadi Andi yang sebelumnya kan menyatakan bahwa pada tahun 1995 itu ada printing yang seperti sekarang kita masih menggunakan kapal. Nah, kalau kaitan tadi saudara meneliti itu kemudian menunjukkan bahwa huruf itu dapat dipersamakan dengan teks romantis. Nah, kesimpulan dari penelitian saudara kan menyatakan bahwa huruf yang digunakan di dalam skripsi itu salah satunya menggunakan Times New Roman. Kemudian kaitan dengan format penulisan ijazah. Menurut saudara, penulisan itu bentuknya sama tidak dengan Ini skripsi dulu atau ijazah? ya kita kaitkan. Saya nggak mau membandingkan jasa maupun skripsi. Karena kalau- Skripsi seperti Ya, ya ini karena kan kalau di skripsi ijazah kan keluar 1985 dengan menggunakan cetak plat gitu ya, jadi sasis nah kaitannya dengan tadi yang kesimpulan saudara menyatakan bahwa itu dianggap sebagai bentuk penulisan dengan teks roman. Jika dibandingkan dengan ijazah yang keluar di tahun 1995 yang juga penulisan Arab, izin menunjukkan ya. Apakah menurut Anda itu huruf yang sama atau berbeda? Motif. Apakah sama? Kalau satu tidak bisa menghasilkan kaki A atau apa itu yang sangat persis tipis seperti produk dari kalau nanti kalau bisa saya menggunakan percetakan apa ya? Ya sebenarnya kan itu umum. Ini untuk banyak orang. Makanya di sini datanya bukan pribadi individu ditata. Media massa juga lakukan. Bentuknya sama ya. Bukan Times New Roman, Pan Roman. Disebut kakinya A itu baru bentukannya juga lebih proporsionalnya juga padat. Dari kuasa ada pertanyaan? Ahli ya, ahli tadi nanya
kaki-kaki dari tiap form. Bukan Iya, dan lingkungannya. Nah, Ya, kalau Times New Roman, terutama dalam produk dari digital, ya, dia sudah menggunakan algoritma yang dinamakan dengan kurva Bézier. Kurva Bézier, kurva Bézier itu polinomial pangkat 3. Jadi lingkungannya itu sempurna. Ketika dilakukan upscaling maupun downscaling, diperbesar maupun diperkecil, itu tepi-tepinya, terutama lingkungannya itu tidak bergerigi, tidak bergerigi tepi-tepinya. apa ya? Roman. Times New Roman itu ada sejak Windows versi 3.1 tahun 1992. Kedua ya. Kalau tadi ada Wostar. Iya, Wostar. Wostar 3 ya tahun Iya. 1982. 82. Nah, Dan Schreiter. Itu ini yang tidak punya fitur-fitur yang canggih seperti yang kita miliki sekarang. Ketika form itu diperbesar, maka lingkungan itu menjadi bentuk bergerigi. Wostar 3 tadi. Iya. Kalau Wostar 3 ya. Terutama ketika dijalankan di aplikasi atau sistem operasi DOS, disk operating system, itu ketika kita berbesar hurufnya itu untuk dicetak, misalnya pakai teknologi cetak saat itu bermatriks, maka dia akan bergerigi. Apa hurufnya berdiri? Hurufnya tepi-tepi, Tepi-tepinya bisa lihat di begini. Iya. Nah, kalau terusat itu bergerigi. Ya, tidak sesempurna yang ada pada punya Pak Jokowi. Ya, karena pada tahun 85 teks editor yang ada hanya 2 itu yang umum. Kalau nggak pakai Writer, ya Wostar. Dan yang umum dipakai oleh mahasiswa UGM yang apa namanya adalah sistem operasi DOS PC DOS. Kalau yang Apple Macintosh itu untuk orang kaya. Maksudnya itu lakukan. Karena harganya mahal. Oh, Apple Macintosh. Apple Macintosh Ya, itu pun tidak ada font Times New Roman di Apple Macintosh tahun 85. Ada Romannya Times New Roman. yang ada Time Roman. Ada juga kalau secara digital. Belum ada. Belum ada. Yang analog yang ada. Yang ada. Untuk di media massa, koran-koran itu Time Roman. Programnya kan DOS tadi ya. Terus, Itu kan ya DOS. DOS, itu sistem operasinya DOS. Dan teks editornya ya Writer, Microsoft ada ya. Microsoft itu Windows ya. Iya. Windows itu kalau tidak salah versi 1.0 kalau 88 kalau tidak salah. Tapi yang masuk ke Indonesia banyak kan versi 3.1 karena saya kuliah tahun 94 saya paham. Zaman itu baru 3.1 di situ baru ada apa namanya font Times New Roman. Dan ketika membuka new dokumen maka font defaultnya adalah Times New Roman. Di tahun 88. 80 tahun 92. Ya, 88 belum. basic 88 sudah ada. Basic itu pemrograman, bukan text editor. Nggak fasilitator ya. Kembali kepada tadi kan saran kan ada cetakannya apa lagi yang kita tuh secara itu banyak ada jatuh hurufnya ya. Ya. Ada di dalam ijazah itu kan di bawahnya ada rektornya ya. Ya. Rektornya zaman dulu itu siapa rektor? Nah, saya tidak sampai memuji di situ. Yang itu yang di upload di Dian Sandi. Oh, ya. Profesor Dr. T. Jacob MSMD. Cukup ya ini ya. Memang dia itu memang Saya belum berani mengatakan iya karena saya belum nggak diberikan akses ya. dekannya Profesor Dr. Sumardi ya. Soenardi Sunardi. Prawiro Atmojo. Tanggal 5 dibuat ya 5/11 tanggal 5 ya. Bukan ya. Ini yang di-upload di Dian Sandi ya. Iya, Dian Sandi ya. Iya. Fotonya itu kan ada alun foto. Cetakan fotonya kan 4x4 atau berapa? Ukurannya. Kalau nggak salah ya, mulia, ketika saya ditunjukkan ijazah kalau di Mabes Polri
ukuran 40 tahun yang lalu. Ada kubis. Ya, artinya kontras itu yang melihat tepi-tepi ini rambut terhadap latarnya itu kok tajam saya lihat. Tidak mengalami tintanya itu tidak mengalami dekomposisi pelaburan antara tepi ini kan biasanya itu dia mengabur. Nah, ini juga tajam sekali. Nah, kesimpulan saya ini adalah digital printing foto ini. Kacamatanya bisa dilihat. Kacamatanya sama yang dilihat. Sama. Dulu kacamata kan juga masih sedikit ya, kalau dari kan bisa dilihat. Nah, Kata tadi Indra Suryo kan bisa besar, bisa dilihat baiknya. Ciri-ciri apa sampai sampai barat. karena saya bukan pengguna kacamata, saya masih tidak bisa. Tidak sensitif terhadap jenis kacamata. Masih normal ya. Masih normal. Skripsi tadi yang skripsi. Ini yang skripsi siapa? Ini skripsi Yang difoto tadi yang difoto oleh Roy Suryo. Pak Rosuryo dengan kamera yang tajam. Bertiga ya. Waktu Ya. kesana kan kita bertiga ya. Ya. Yang masuk bertiga ya. Saudara Roy Suryo sama Tiba ya. Inilah contoh. Roy Suryo ini memfoto tadi ya. Ya. Tapi angle-nya nggak bagus katanya tadi ya. Iya. Benar ya? Sesempurna mungkin dengan foto ya. itu tidak belum sempurna terhadap objek. Ya, karena kalau kopi masih bagus ya. Scan harusnya. Scan lebih bagus. Iya. Daripada kopi, scan lebih bagus. Itu siapa itu yang? Ini kan skripsi ya. Di situ siapa pembimbingnya? Nah, pembimbingnya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, Soemitro. Ahmad Sumitro. Soemitro. Sumitro ya. Ada Ahmad Sumitro atau memang Sumitro? Itu cuma di sebuah Twitter putrinya mengatakan ayah saya Sumitro, bukan Soemitro begitu. Oh, itu Yang kan mulia. Ya. kita kan juga ya. Tapi memang miliknya. Ini Sumitro. So yang benar menurut beliau, Aida Greenberry, orang tua saya adalah Ahmad Sumitro, bukan Oke. Itu sebelahnya, di sebelahnya siapa? Profesor Dr. Soenarti Prawiro Atmojo. Dekannya ya. Ya. Jadi Insinyur Ahmad Sumitro itu pembimbing utama ya. Nah, terus yang dekannya Profesor Sunardi Prawiro Atmojo nggak ada ya. Tahunnya saja ya 1985 ini yang di foto ya. Ya, ini yang Foto difoto. di GM ya. Ya, Yang diperlihatkan difoto sendiri oleh Pak Rosuryo. Jadi yang Bapak Usman pelajari halaman pengesahan skripsinya Diasani, satu lagi apa? Sebagai perbandingan. Ada aja cuma dua itu. Dua itu aja. Oh ya, halaman pengesahan Bapak mengatakan menurut keahlian Bapak itu halaman pengesahannya kesimpulannya dibikin untuk teknologi tahun 2000. Atau bagaimana? Iya, yang mulia, ini lebih jelas saya tampilkan. Ini saya foto sendiri sekitar 14 Maret, pertengahan Maret 2025 saya datang sendiri beserta istri. Nah, saya foto ini setelah lembar pengesahan pembimbing skripsi ini, itu tidak ada lembar penguji. Jadi penguji itu nggak tahu kita siapa, apakah sudah pernah diuji atau belum, ya kita tidak tahu karena menurut Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor itu katanya memang belum pernah diuji, meskipun statement beliau ditarik lagi. Nah, setelah lembar pengesahan pembimbing skripsi ini, lalu langsung masuk ke prakata. Nah, disinilah perbedaan gelar antara Profesor sebagai pembimbing utama, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dengan Soe,
Nah di sini prakatanya Bapak Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Kalau pengalaman saya di UGM Pak, nggak usah gelar, titik aja saya disuruh cetak ulang, membuat lagi, gitu kan, plus dimarahin. Baik, saya potong ya, tadi sudah enggak, saya tadi kan kurang rapor. Tapi yang izin dari keterangan Bapak sebagai ahli tadi waktu meneliti fotonya dari Pak Rai Suryo, itu aja kesimpulannya bahwasanya halaman pengesahan ini merupakan produk daripada satu teknologi tahun 2007. Saya Yang belum ada tahun 1985. oh ada kesimpulannya itu ya. Ya. Yang belum ada pada tahun 85. Makanya cetakan itu seperti di halaman pengesahannya fotonya Pak Presiden itu ada di tahun itu. Ya. Itu kaget. Nah, tadi saya ingin kalau ilmu yang seperti Bapak ke ayat Bapak mempelajari suatu pola atau struktur daripada suatu itu namanya ilmu apa itu Pak? Pattern recognition dan digital image processing Pak. Kalau ilmunya itu ya, kalau metodenya Bapak apa? Metodenya Bapak, ini kan ilmunya. Kalau yang seperti tadi menggunakan metode apa Pak? Ya, ini banyak ya Pak. Metodenya Ya, sebutkan aja. Ah, Ini kan proporsional. kesimpulannya itu langsung aja, karena Ya. kan nggak berulang-ulang. font identification, Font identification ya berbasis AI juga. Yang kedua proportional spacing dan kerning, proporsional spacing dan kerning untuk membaca jarak spasi ruang antar huruf, konsistensinya terhadap antar kata. Itu metodenya Bapak ya, ilmunya Ya. tadi Pak kenapa tadi? Itu bukan milik saya Pak, memang sudah laku di ilmu itu. Ilmuwan Bapak ya. Ya. Itu dalam pengenalan itu dengan metode dua tadi, Bapak menyimpulkan seperti itu ya. Yang kedua yang untuk skripsinya yang diposting Pak Dian Sandi, kesimpulan Bapak tadi mengatakan itu bukan suatu hasil daripada WordPress atau WordPress begitu. Itu kalau yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama bukan skripsi Pak, tapi Bukan, ya pertanyaan ijazah. saya ijazah. ya Kesimpulan Bapak tadi yang diupload Pak Dian Sandi, kesimpulan Bapak itu bukan sebuah ijazah yang dihasilkan dari suatu produk WordPress ataupun WordPress begitu. bukan Pak, patternnya itu berbeda dengan apa yang kami lakukan perbandingan. Nah kalau pihak kepolisian itu mengatakan menguji dengan 3 perbandingan atau berapa bulannya, tapi kalau kami kan memang terbuka secara saintifik. Nah Pak Rosuryo kalau tidak salah menguji ke 3 atau 4 ijazah lainnya. Kalau saya fokus ke Pak Pronojiwo. Nah dari situ saja sudah saya simpulkan inkonsistensi berbagai metode.